Begitu juga di Jakarta. Sekali kami keluarkan SK nomor 60 untuk Pak Anies, teman-teman udah ikut berapa kali konferensi pers, kami siapkan nomor 60 khusus untuk Pak Anies. Kami bersepakat bulat, mufakat, bahwa Partai Buruh akan absen dalam Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Pak Anies Baswedan dan menunjukkan komitmen konsistensi kami kepada rakyat Jakarta. Oke, DKI Jakarta aja lah, ya. Itu kira-kira kita akan terus sampai dengan titik terakhir. Muncul pertanyaan, partai yang tersisa, ya, yang belum menyatakan sikap itu kan tinggal Buruh, siapa lagi, Umat, Hanura. PKN sudah ya kemarin ya, masuk ke tinggal 3. Penuh nggak syarat ya, nggak cukup. Lalu apa yang ditunggu? Bisa saja, karena sebetulnya peraturan perundang-undangan memungkinkan itu. Saya mendengar tadi malam atau tadi pagi ada ahli-ahli pemilu, ya saya juga ahli juga. Saya sering juga jadi MK, udah berapa 20 tahun saya di MK jadi ahli dan sebagainya. Saya juga punya parameter. Betul bahwa kata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada ini, pasangan calon nggak boleh mundur, partai yang mengusung nggak boleh narik diri. Betul itu. Tetapi konteks hukum itu harus dicek dulu. Menarik itu apa? Misal, ada satu partai kemarin mengusung satu pasangan calon. Hari ini bersama Partai Buruh mengusung Pak Anies. Menarik nggak? Nggak menarik dia. Mana ada menarik? Jadi yang nggak boleh larangan menarik. Nah, oleh sebab itu, terbuka peluangnya diatur dalam PKPU nomor 8, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 di pasal 12. Pasal 12 menyatakan bahwa ayat 1, dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu di tingkat pusat melalui KPU. Kalau memang betul-betul nggak bisa, kenapa dibuka ruang klarifikasi? Apabila 2, bagaimana solusinya diatur? Jadi saya menghormati pendapat yang mengatakan tidak boleh, tapi dibunyi PKPU. Saudara, PKPU ini sebetulnya lahir antara lain setelah revisi-revisi setelah lahirnya Undang-Undang Pilkada 2015. Saya beri contoh. 2018 PDI Perjuangan mengusulkan Abdul Ghani Kasubah sebagai calon gubernur Maluku Utara ketika semua partai sudah mengusung 3 pasangan calon yang lain. Muncul yang keempat, salah satunya adiknya itu, Muhammad Kasubah. Muhammad Kasubah, ada wali kota Ternate, ada mana lagi lah. Tinggal PDIP yang waktu itu syaratnya nggak bisa, kursi nggak bisa, suara nggak bisa. 2018. Di hari terakhir PKPI kemudian udah daftarkan wali kota Ternate. Dia daftarkan lagi Abdul Ghani Kasubah. Apakah gol? Ya gol lah, Abdul Ghani Kasubah jadi 5 tahun jadi gubernur. Sampai kemudian terakhir nasibnya di tangkap KPK atau siapa kemarin itu? KPK ya? Bisa. Karena ada ketentuan klarifikasi. Maka KPU di Maluku Utara meminta kepada partai di tingkat pusatnya. Partai, ini ada 2 dukungan kamu nih. Kamu yang mana? Kata PKPI, ini saya sama Abdul Ghani Kasubah sama PDIP. Gol, lolos. Oleh sebab itu, dengan presiden yang pernah terjadi, saya peneliti pemilu, saya agak ngerti soalnya, dan saya juga sempat jadi sekjen PKPI walaupun belakangan. Jadi, aturan pasal 12 PKPU ini masih membuka ruang. Sekali lagi saya sadar kalau ada orang bilang peluangnya kecil, ya oke, kecil. Tapi sekecil apapun Partai Buruh komit, konsisten. Kami mendengar aspirasi rakyat Jakarta yang menginginkan Pak Anies Baswedan maju dalam pilkada. Kemarin beredar apa itu? Meme atau apa itu? Yang deklarasi hari ini pendaftaran Pak Anies itu ada tuh. Flyer digital. Ada PKB dan sebagainya. Memang kalau ada PKB bisa. PKB, Partai Buruh dan
Partai Buruh dan PKB itu cukup. Ada Hanura, ada Umat misalnya. Terhadap flyer itu, kami tidak tahu menahu. Justru saya ditanya wartawan. Kalau benar jempol, top, Partai Buruh sekarang juga akan mengorganisir, memobilisasi anggota kami berbondong-bondong ke KPU untuk pendaftaran Pak Anies sekarang sampai dengan nanti malam. Sekecil apapun peluangnya, kami nggak peduli, kami akan perjuangkan Pak Anies karena kami mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat. Saudara, ini ikhtiar terakhir yang Partai Buruh akan lakukan sebagai bentuk komitmen dan konsistensi kita dalam berjuang. Konsistensi di pilkada salah satunya kami ukur dengan cara kami tidak pernah menarik satupun SK persetujuan di seluruh Indonesia, 200-an, 500-an. Partai lain banyak yang ganti-ganti SK. Kami nggak pernah satupun, kecuali Jaya Wijaya, itu pun karena salah prosedur. Langsung masuk ke atas. Maka saya bilang nggak bisa, ganti. Daerah maunya apa? Calon yang ini, tidak ikut daerah. Jadi itu prosedur. Kami punya sistem. Tapi yang lain nggak ada, karena kepentingan si Anu, nggak. Selamat datang Pak Sekjen Partai Buruh, Pak Ferry Nuzarli. Izin melanjutkan Pak Sekjen. Nah, begitu juga di Jakarta. Sekali kami keluarkan SK nomor 60 untuk Pak Anies, teman-teman udah ikut berapa kali konferensi pers, kami siapkan nomor 60 khusus untuk Pak Anies. Karena itu kami pilih sesuai dengan putusan MK, nomor 60. Jadi sekarang Partai Buruh dari sekian ratus ada nomor yang kosong, nomor 60 untuk Pak Anies. Kami masih jaga-jaga, kami siap-siap dengan waktu yang tersisa ini. Ini soal konsistensi, bagaimana partai punya komitmen perjuangan terhadap para konstituen. Pertanyaannya kemudian adalah, apabila tidak ada partai yang berani mengambil inisiatif untuk mendaftarkan Pak Anies hari ini untuk berkoalisi Partai Buruh sehingga terpenuhinya syarat, maka tentu saja tidak ada solusi lain. Partai Buruh sampai detik-detik terakhir akan tetap memperjuangkan. Jika tidak terpenuhi syarat, tentu kami hormat pada konstitusi, pada undang-undang yang menyatakan apabila calon tidak terpenuhi syarat maka tidak bisa diusung. Tentu kami menghormati aturan undang-undang itu. Pertanyaannya kemudian, kalau sudah tidak bisa mengusung sampai dengan nanti malam, habis waktunya, besok kan udah nggak ada lagi hari pendaftaran. Pertanyaannya, apakah Partai Buruh akan mendukung pasangan calon Kim, akan mendukung pasangan calon PDI Perjuangan, ataukah perseorangan jadi nggak daftar hari ini? Misalnya dukung, jadi bukan mengusung. Dukung itu artinya dalam rangka pemenangannya, di kampanyenya, di saksinya dan sebagainya. Apakah Partai Buruh akan mendukung salah satu pasangan calon? Kami bersepakat bulat, mufakat bahwa Partai Buruh akan absen dalam Pilkada DKI Jakarta demi memperjuangkan Pak Anies Baswedan dan menunjukkan komitmen konsistensi kami kepada rakyat Jakarta. Kalau partai lain barangkali yang berpikir, wah nggak ikut Pilpres, nanti kita susah ini. Partai Buruh tunjukkan, kita nggak ikut Pilpres. Wah nggak ikut Pilkada Jakarta, bagaimana nih kita nanti nego dengan gubernur terpilih untuk naik upah? Nggak peduli kita. Dia nggak mau dengerin suara rakyat, kita demo aja, susah amat. Jadi Partai Buruh adalah partai yang berpegang pada komitmen. Kami tidak mudah dibeli, dirayu dan sebagainya, sehingga kita akan bersama-sama rakyat Jakarta untuk memastikan proses demokrasi ini berjalan dengan lancar, dan sejarah akan mencatat bahwa Partai Buruh merasakan, berempati. Partai Buruh berempati pada kekecewaan rakyat Jakarta yang tidak berhasil mengusung Pak Anies apabila sampai nanti malam itu tidak bisa ada partai lain. Saya kira itu penjelasan Partai Buruh. Saya juga perkenalkan Pak Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh, pimpinan Partai Buruh yang sudah hadir. Sebelum ada sesi tanya jawab untuk mempertegas, saya mohon nggak usah lagi ada doorstop ya, biar kita cepat aja, langsung aja. Saya persilahkan kawan-kawan yang ada di sini, Pak Sekjen, barangkali ada yang mau ditambahkan. Saya persilahkan.